Saudara, kecaman terus disuarakan pada Israel akibat blokade bantuan ke Palestina di tengah krisis kelaparan. Warga Gaza harus bertaruh nyawa untuk bertahan hidup saat bantuan datang lewat udara. Bertaruh nyawa hanya demi semangkuk makanan atau sekantong gandum. Kondisi ini yang terjadi di warga Gaza, Palestina. Krisis pangan dan bencana kelaparan semakin parah melanda jalur Gaza akibat blokade makanan oleh Israel. Saat bantuan berjatuhan dari langit, warga Gaza langsung menyerbu demi berebut karung bantuan. Tak sedikit warga Gaza yang berduka atas kerabat yang terbunuh saat mencari bantuan di lokasi distribusi. كله دم احمر للطحين، بدناش الطحين يا اخوي، خلاص حد الله ما هو رايح واحد من اولادنا بعد هيك حتى لو بنموت من الجوع، خلاص نموت من الجوع احسن. Dukungan untuk segera menghentikan krisis kemanusiaan dan kelaparan di Gaza, Palestina juga terus disuarakan di berbagai belahan dunia. Di Istanbul, Turki misalnya, ratusan orang berunjuk rasa di depan konsulat Amerika Serikat menuntut lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Hal yang sama juga terjadi di Utrecht, Belanda. Demonstran pro-Palestina berunjuk rasa menyerukan diakhirinya krisis kelaparan di Gaza. Demonstrasi mendukung warga Gaza di Palestina juga disuarakan warga Australia. Mereka turun ke jalan, memenuhi jembatan Sydney Harbour, menyerukan perdamaian dan mendesak bantuan masuk ke Gaza. Pemerintah Indonesia juga tidak berhenti mendorong dan menyuarakan kemerdekaan bagi warga Gaza, Palestina. Menlu RI Sugiono menyatakan akan mengirim 10.000 ton beras ke Gaza. Pakar hubungan internasional Teguh Raiza Shah menyatakan di tengah blokade yang dilakukan, Indonesia harus memikirkan proses distribusinya, termasuk mendorong diplomasi global agar blokade segera dibuka. Indonesia sudah mempersiapkan langkah-langkah pengiriman 10.000 ton beras ini dengan sangat sistematis. Oke, kita bisa mengatakan jalur penerbangan aman. Kemudian, tapi juga begitu landing, saya khawatir akan ada pemeriksaan yang luar biasa dari pihak Israel. Karena mereka tentunya mengkhawatirkan barang-barang itu ada kemungkinan memuat juga hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tapi untuk itu tentunya kita memerlukan diplomasi global untuk menyatakan bahwa bantuan yang Indonesia berikan ini adalah sepenuhnya untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Data UNICEF mencatat 1 dari 3 orang di Gaza mengalami hari-hari tanpa makanan. Dengan malnutrisi akut kini mencapai lebih dari 16,5% di jalur Gaza. Saat ini, lebih dari 320.000 anak berisiko mengalami malnutrisi akut. Kondisi ini akan semakin menambah korban jiwa jika blokade bantuan yang masuk ke Gaza masih terjadi. Tim Liputan, Kompas TV.